Saya tuh nggak suka sama Anies, tapi kok kasihan. Sampai nggak jadi pawai. Gara-gara orang di sekelilingnya nggak ada yang bisa mikir itu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang sedang deg-degan. Deg-degan karena lagi nungguin balapan Formula E. Iya kan? Udah, ngaku aja. Ya karena saya yakin gitu. Semua orang lagi nungguin, baik yang pendukung Anies ataupun yang nggak ngedukung. Karena kita penasaran gitu. Jadi nggak nih balapannya? Karena kalau kita ngelihat dari tahapannya, itu kan agak-agak meragukan. Tapi bagi para fans Anies Baswedan yang sering komentar di video-video saya, gitu ya, kalian jangan salah paham dulu, jangan euforia dulu. Gitu ya. Karena kayaknya kalian itu nggak sadar gitu bahwa dari event Formula E ini yang kebeban mental kalian. Kalau kita sih nggak ada masalah. Lawang kita nggak ngedukung gitu ya, nggak ngedukung Anies. Kalau misalkan Formula E ini jadi terlaksana sukses sampai akhir, ya alhamdulillah. Nggak jadi malu-maluin Indonesia. Iya. Tapi kalaupun misalkan batal, nggak jadi terlaksana, atau ada komentar negatif dari pihak penyelenggara, dari media asing, atau dari para pebalapnya, ya udah tinggal kita ketawain aja. Gampang gitu. Bawa santai. Yang kebeban kalian. Karena kalaupun misalkan jadi terlaksana sampai akhir gak ada masalah, ya tetap aja itu semua gak akan bisa menutupi kerugian yang sudah mencapai 1 triliun. Gak akan bisa menutupi masalah-masalah yang sudah terjadi dan diselidiki oleh pihak KPK. Gak bisa gitu. Gak bisa menutup kejanggalan-kejanggalan pembayaran komitmen fee yang sudah mencapai ratusan miliar. Gak bisa. Semuanya sudah terlanjur terjadi gitu. Apalagi kalau misalkan batal. Atau sampai ada komentar negatif dari pihak penyelenggara, pebalap, media asing. Kan malu gitu. Nyungsep tuh nama Anies. Gak jadi nunggagi sampai 2024 itu. Jadi gimana? Bisa tidur kalian habis ini? Tapi hari ini saya baca berita yang lebih lucu lagi gitu. Karena awalnya kan Formula E ini itu akan mengadakan pawai di Jakarta. Ya sebenarnya ide pawai ini karena gara-gara MotoGP. Dulu MotoGP sama Pak Jokowi itu diadakan pawai di jalanan Jakarta, disambut meriah oleh banyak orang. Ya karena ada bunyinya, ngeng. Nah Formula E panas gitu. Kita akan juga adakan pawai di Jakarta. Sampai 3 hari yang lalu, mereka masih pede akan mengadakan pawai. Tapi 2 hari yang lalu, mulai berubah pikiran. Kita nggak akan adakan pawai, kata Saroni. Kita akan adakan foto-foto di Monas. Ya mungkin muter 1 kali 2 kali nggak apa-apa lah, pakai mobil balapan. Nanti semua warga bisa masuk atau berfoto-foto dengan para pebalap dan mobil-mobilnya. Asik masih gitu. Tapi kemarin, beberapa jam yang lalu saya baca lagi beritanya. Ternyata semua agenda ini dibatalkan. Dan hanya diganti dengan foto, sesi foto tertutup ke semua warga, gak boleh ada orang masuk gitu ya. Foto tertutup dengan pebalap di Monas. Itu pun gak ada mobilnya. Cuma pebalapnya tok. Ya gak tahu nanti pebalapnya tuh pakai baju balap atau pakai kaos biasa, kita gak tahu. Ya tapi dari sini saya jadinya menyelidiki gitu. Ini ada masalah apa kok sampai batal? Biasanya kan kalau sudah direncanakan ya harusnya jadi dong gitu ya. Lah kok batal ini? Nah ternyata pembatalan pawai atau pameran mobil di Monas itu dibatalkan, tidak disetujui
oleh pihak FIA, pihak penyelenggaranya. Karena menurut mereka nggak ada SOP-nya, nggak ada aturannya di mana mobil-mobil balap dibawa ke tempat umum dan diparkir di sana atau dipamerkan. Nggak ada ceritanya. Ini nanti bisa jadi masalah atau bisa terjadi problem kepada mesin-mesin mobil ini. Dari sini kan kita bisa simpulkan bahwa nampaknya pihak penyelenggara di Jakarta ini itu mereka nggak ngerti dengan aturan-aturan Formula E. Bahwa mobil-mobil itu nggak bisa dibawa keluar atau ke tempat umum. Tapi mereka udah keluar-keluar di media, kita akan pawai, kita akan ada foto sesi, kita akan muter-muter dikit. Batal semua. Ya itulah contoh dari sebuah event yang tidak direncanakan dan tidak dipikirkan secara detail. Dan saya bertanya-tanya, ngapain harus di Monas sih? Kalau cuma foto-foto gitu. Apa ini dalam rangka menghormati 212 atau 411? Yang sudah berhasil mengantarkan Anies menjadi gubernur gitu ya. Ya masa segitunya gitu. Kalau emang cuma mau foto-foto, ya foto-foto aja di sirkuit gitu. Kan aman. Mobilnya ya bisa sekalian difoto gitu. Gak cuma pebalapnya. Tapi di luar itu, ini mungkin banyak yang gak nyadar gitu. Bahwa pawai MotoGP yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Jakarta, yang diajak makan di istana, ngobrol-ngobrol, dilepas bersama-sama, dan para pebalap MotoGP ya ngegas semuanya di jalanan Jakarta. Itu semuanya tuh dipikirkan secara detail. Aturan di MotoGP sebenarnya ya nggak beda-beda jauh dengan Formula E gitu. Mereka tidak diperbolehkan menggunakan, para pebalap ini tidak diperbolehkan menggunakan motornya di luar sirkuit, di luar ajang resmi. Bahkan Marquez yang dulu sempat kecelakaan lalu kemudian ingin comeback gitu ya, ingin latihan, itu nggak boleh pakai motor yang asli, motor yang untuk balapan nggak boleh. Dia cuma diperbolehkan pakai motor yang ya setipe dengan itu atau di bawahnya, yang hampir mirip lah dengan motor MotoGP. Baru boleh tuh dia latihan sewa sirkuit gitu, latihan yang nggak formal atau nggak resmi gitu, boleh. Nah yang di Jakarta yang dipakai untuk pawai itu semuanya bukan motor balap itu, bukan motor MotoGP. Ini kayaknya nggak disadari oleh para penyelenggara Formula E di Jakarta gitu. Sehingga mereka berpikir, ya udah nanti mobilnya kita pakai aja buat balapan di Jakarta. Enggak. Beda. Yang MotoGP itu mereka sengaja siapkan motor-motor yang memang digunakan untuk pawai atau untuk tes yang nggak resmi gitu. Memang tiap pebalap sudah punya itu motor-motor itu gitu. Nomornya sama, warna-warnanya sama, tapi speknya, bentuknya kalau kita perhatikan secara detail nggak sama, beda. Dari besarnya tuh beda gitu. Kelihatan banget kok sebenarnya. Cuma mungkin bagi orang yang nggak detail memperhatikan, jadinya nggak tahu. Jadi mikirnya mereka yang Formula E ini gitu ya, pihak Jakpro, Sahroni dan kawan-kawan, mungkin mikirnya, ya udah nanti kita pawai, kita pakai dulu tuh mobil-mobil balapnya masuk ke jalanan Jakarta. Ini apa gak ada yang mikir atau gimana? Ya karena ketika ide untuk mengadakan pawai 2 bulan lalu gitu ya, ketika dicetuskan oleh pihak mereka, saya pikir mereka udah tahu tuh. Mereka udah persiapan, akan mempersiapkan mobil-mobil yang mobil listrik yang tidak digunakan untuk balap, tapi ya yang setipe lah atau mirip-mirip gitu. Nanti pebalapnya tinggal pakai baju balap aja gitu ya. Kalaupun nggak bisa ya minimal mobil yang atap terbuka gitu kan, banyak gitu mobil listrik gitu ya. Mestinya ya kayak gitu pawainya. Ini enggak kayaknya. Gak ada yang berpikir ke sana, gak ada yang detail gitu. Ini kasihan sekali saya gitu. Ya bagi tim Anies gitu, pihak Anies Baswedan dan kawan-kawan yang mungkin nonton video ini, inilah yang terjadi. Kalian kalau mau mengadakan pawai, ya kalian harus siapkan dong mobil-mobil yang
bukan digunakan untuk balap resmi itu. Sama kayak MotoGP gitu, kalian kok nggak nyadar atau gimana? Aduh. Asli saya kasihan loh. Udah niat mau pawai gitu nggak jadi. Ini gimana sih para penyelenggara ini? Kok nggak ada yang baca aturan-aturan Formula E kayaknya? Malu-maluin itu. Sampai mungkin ngomel-ngomel pihak FIA itu. Ini ngapain sih mau dipamer-pamerin mobil kita? Lawang tes aja nggak mau pamer-pamer mobil. Gimana? Tapi dengan tidak adanya pawai ini gitu ya, yang masyarakat juga nggak bisa foto-foto bersama dengan para pebalapnya gitu ya. Ini kan jadi semakin menunjukkan bahwa tidak ada pesan sama sekali dari Jakarta seperti yang diinginkan oleh pihak Anies Baswedan. Yang katanya dengan pagelaran Formula E ini kita akan memberikan pesan kepada dunia bahwa kita siap untuk beralih kepada teknologi mobil listrik. Nah pawainya nggak jadi ya apa? Warga juga nggak bisa lihat, nggak bisa nonton gitu ya. Lah terus apa gunanya? Ya nggak ada gitu. Bahkan pre-event yang katanya akan digelar, akan dilaksanakan juga nggak ada. Udah akhir Mei ini nggak ada. Ya mau gimana mau pre-event? Lawang tes sirkuit aja nggak ada. Gimana? Inilah contoh dari sebuah gelaran program yang dilakukan mepet-mepet dan tergesa-gesa. Tapi di luar itu, orang-orang Anies Baswedan ini nampaknya terus memuji Anies, terus menjilat Anies gitu. Makanya inilah yang terjadi. Nggak ada yang ngingetin. Sampai akhirnya nggak jadi pawai ini kan kasihan sekali gitu. Saya tuh nggak suka sama Anies, tapi kok kasihan. Sampai nggak jadi pawai. Gara-gara orang di sekelilingnya nggak ada yang bisa mikir itu. Nggak bisa menyiapkan. Kasihan gitu. Tapi dengan kegagalan ini gitu ya, dengan banyaknya event-event yang batal, sampai kemudian dari sisi penjualan tiket juga sebenarnya mengecewakan gitu ya. Itu tetap dijilat-jilat sama para pengamat, para orang-orang yang mendukung Anies ini gitu. Dianggap Anies Baswedan ini sukses mempromosikan Formula E ke luar negeri. Setahu saya, Formula E itu sudah ada sebelum Anies jadi gubernur. Lah gimana caranya, ceritanya? Anies sukses promosikan Formula E ke luar negeri. Gimana? Kalau alasannya soal penjualan tiket, yang katanya lebih banyak dibeli oleh WNA, 78% dipesan oleh warga negara asing, itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa strategi promosi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara di Jakarta, Jakpro dan teman-temannya itu nggak efektif, nggak efisien. Makanya kemudian dari segi jumlah lebih banyak orang luar negerinya. Dan kalian jangan salah paham, MotoGP atau apapun gelaran balapan di dunia, F1, World Superbike, itu semuanya memang ada penonton asingnya gitu. Misalkan nanti nih MotoGP di Malaysia akhir tahun ini gitu ya. Itu nanti banyak tuh orang Indonesia nonton ke sana tuh. Termasuk WNA mereka di mata Malaysia gitu kan. Banyak. Kemarin juga di Mandalika banyak penonton asingnya. Karena memang mereka ini komunitas, mengandalkan komunitas gitu. Nah, dengan statistik lebih banyak pembeli tiket orang asing, itu kan menunjukkan bahwa strategi kalian, promosi kalian di Jakarta, di Indonesia batal, gagal. Ya karena setelah saya selidiki gitu ya, cara promosi orang-orang Formula E ini itu bawa kayak kotak gitu yang bisa buat foto-foto selfie gitu, dibawa ke gang-gang sempit di Jakarta untuk promosi Formula E, untuk foto-foto katanya. Lah gimana ceritanya? Itu kan jadinya nggak tepat sasaran gitu. Kalau sasaran kalian, pembeli tiket kalian minimal 450.000 yang bisa nonton melihat balapan secara langsung di sirkuit, itu kan mestinya promosinya ya ke kalangan menengah ke atas gitu. Karyawan-karyawan yang
di atas UMR gajinya. Lah kalau ke gang sempit, itu kan mereka paling gajinya pendapatannya ya UMR Jakarta. Sekitar 3 atau 4 juta. Lah kalau disuruh mengeluarkan uang 450.000 untuk beli tiket, itu kan udah sekitar 10-15% dari pendapatan bulanan mereka. Ya mereka keberatan lah. Lah ngapain kalian promosi di sana? Aneh gitu. Makanya inilah yang terjadi. Tiketnya ya banyak yang nggak laku. Yang beli di Indonesia cuma 21%. Itu pun nggak tahu deh. Beneran ada nggak tuh nanti penontonnya gitu. Karena klaim 78% dari penonton asing ini juga mencurigakan gitu. Bener nggak tuh sebanyak itu? Atau jangan-jangan tiketnya dikurangin gitu ya, supaya kelihatan besar pencapaiannya, persennya besar. Sama lah kayak si rumah DP 0 itu. Targetnya diturunin supaya persentasenya bagus. Ini nih. Orang-orang nggak ada yang ngingetin Anies, kasihan gitu. Jadi kalian itu masih nggak sadar kalau Formula E ini sebenarnya ya memang cuma sebagai fasilitator aja kita gitu. Sejak dulu kita udah bilang itu. Kita tuh cuma mengadakan event, terus kemudian nanti orang asing balapan di sini, ya udah selesai pulang mereka. Udah nggak lebih dari itu. Tapi sampai sekarang itu masih dijilat-jilat atau dipuja-puja Anies Baswedan ini. Ini bisa meningkatkan pariwisata. Lah gimana ceritanya? Lawang Formula E itu cuma selesai sehari. Pagi latihan, siang kualifikasi, sore balapan, malam pulang. Gimana cara meningkatkan pariwisata? Gimana? Ya nggak bisa lah. Sama MotoGP ya beda gitu. Kalaupun mau disama-samakan ya nggak bisa. Karena MotoGP itu 3 hari. Ada tes hari pertama, hari kedua kualifikasi, baru kemudian balapan gitu. Ada waktu 3 hari. Nah dalam 3 hari ini, dalam mereka di sirkuit itu cuma sekitar 3-4 jam paling lama gitu. Sisanya ya mereka bisa jalan-jalan gitu. Nah Formula E enggak. Datang pagi, tes, siang, kualifikasi, sore balapan. Udah pulang habis itu. Terus pariwisata yang mana yang mau diandalin? Lo pembalapnya udah pulang-pulang semua. Ya, tapi ya sudahlah, nanti kita lihat saja ini akan gimana akhirnya gitu, karena ini banyak yang batal nih. Dari tes batal, pre-event batal, mau pawai batal. Ini balapannya jangan sampai batal ini. Gak enak kita gitu, malu kita nantinya ini. Dan terakhir soal sponsor gitu ya, buat 212 Novel Bamukmin. Gak penting-penting banget ya, tapi lucu aja gitu. Mereka menolak sponsor bir. Padahal Formula E ini di mana-mana, di seluruh dunia, wah udah kayak Anies itu. Ya sponsornya ya si perusahaan bir ini. Maka ketika diadakan di Jakarta, ya mereka juga ikut nimbrung, ikut masuk. Ya mereka penanggung jawabnya gitu. Nah kalau ini mau ditolak, sponsornya mau ditolak, sekalian aja tolak sama Formula E-nya. Jangan nanggung-nanggung. Bego kok nanggung. Tapi saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.